Prof. Joko Santoso. Selamat pagi, Prof. Halo. Selamat pagi. Gimana kabar, Prof? Baik? Baik. Anda kemarin menulis sebuah opini menarik di harian Kompas berjudul Tangkas Melawan Pandemi. Kini di tengah pemerintah dan masyarakat menghadapi corona, gagasan dan pemikiran apa, Prof, yang hendak Anda sampaikan pada pemerintah dan juga para pembaca ketika Anda menulis itu? Jadi perlu kami sampaikan ya, sebetulnya yang memberikan semacam ini yang berkompeten adalah ahli penyakit menular dari penyakit dalam dan suatu ahli mikrobiologi yang dalam bagian virologi dari aspek sosiologi. Tapi mengingat karena ini adalah suatu kasus yang demikian cepat dan dampaknya begitu luas, maka perlu kiranya kita saling membantu. Dengan sepanjang kita harus mempunyai suatu tanggung jawab yang besar, bahwa apa yang disampaikan itu tidak menyesatkan, bahkan justru memberikan jalan yang sangat baik dalam membantu pemerintah dan masyarakat kita. Maka dari itu, pada prinsipnya semua harus bertanggung jawab untuk menangani pandemi yang bersifat luas dunia ini. Karena ini merupakan suatu hal yang sangat nilai kemanusiaannya sangat tinggi kalau itu salah melangkah. Ini yang harus saya state, bahwa semua harus bertanggung jawab, harus berpartisipasi untuk memutus rantai virusnya itu sendiri. Begitu ya, Pak Media. Intinya di situ ya. Siap. Lalu kembali kepada masalah yang Anda tanyakan mengenai gagasan apa. Ya, kembali lagi. Karena sudah diumumkan pandemi pada tanggal 11 kalau tidak salah ya. Kemudian tanggal 11-nya itu Dirjen WHO itu memberikan surat kepada Bapak Presiden agar Indonesia khususnya mengumumkan suatu darurat nasional. Sebetulnya kita harus patut syukuri bahwa kita harus positive thinking. Dan memang berdasarkan fakta pada 2,5 bulan, 3 bulan yang lalu yang terjadi di Cina, itu demikian cepatnya. Dari sana sampai sekarang ini itu sudah tercatat ada sekitar 190.768 kasus, kematiannya 7.000 sekian. Artinya kematiannya itu antara 3-5% sendiri, bahkan ada yang 8%. Tergantung pada sistem pemerintahannya apakah kuat dalam layanan kesehatan ini. Nah, kembali kepada Indonesia. Sistem layanan kesehatan Indonesia itu ya tidak amat-amat jelek. Tetapi itu belum stabil sesuai, belum kuat sebagaimana yang Cina punya. Kita lihat saja Cina ya. Cina pada saat melockdown aja, dia mempunyai biaya 80 miliar. Lockdown yang harus dilakukan selama 4 bulan. Kalau kita 1 bulan saja lockdown, itu Cina itu membutuhkan uang 20 miliar dolar. Nah, Indonesia cadangan devisanya aja hanya 131 miliar dolar. Nah, ini hanya 4%-nya. 4%-nya dari dia punya yang ada itu. Nah, dari situ maka semua warga negara yang ada di Indonesia, terutama orang yang pintar-pintar, orang Indonesia yang pintar-pintar yang punya tanggung jawab, itu harus bersatu padu dalam teamwork yang sama, sesuai dengan panduan Kementerian Kesehatan, sesuai yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini yang menjadi kita sosialisasikan dalam masalah itu. Maka dari itu kunci dari yang tanggap pandemi, tanggap cerdas pandemi ini, sebagaimana yang dititipkan oleh Dirjen WHO, bangun laboratorium. Sebetulnya laboratorium kita itu sebuah buahnya yang ada di Indonesia, di setiap provinsi. Hanya tinggal kita mengklasterkan mana suatu yang case-nya yang tinggi, yang positif itu, kemudian diprioritaskan untuk diberikan reagen-reagen yang bisa mendiagnosa COVID-19. Itu kunci pertamanya begitu. Bangun laboratorium skala yang memadai itu begitu. Nah, walaupun terlambat, daripada tidak sama sekali, maka saat saya sekarang ini semua harus siap untuk memberikan penerimaan atau menerima, kalau perlu proaktif dari pemerintah pusat. Reagen-reagen ini dibuka pada laboratorium-laboratorium yang berkompeten, yang mempunyai ahli-ahli virologi untuk mendiagnosa bagaimana positif dan negatifnya suatu COVID-19. Itu berbicara tentang skala
yang memadai untuk membangun laboratorium. Katakan dimulai dari center-center kedokteran, dari provinsi-provinsi yang sudah settle. Nah, kemudian digabungkan apakah center-center yang sudah settle itu positif tidaknya. Berbicara tentang positif kasusnya pun, kita itu harus proaktif. Jangan sampai terjadi pada 2,5 bulan yang lalu. Ketika kita itu memeriksa sampel 136. Yeah. Itu yang ada di Singapura, yang Malaysia, yang di Australia itu sudah ribuan sampel yang harus dilakukan pemeriksaan. Itu yang dikatakan suatu pelacakan. Nah, maka dari itu surat yang kedua itu berbunyinya perluas pencarian kasus pelacakan. Itu yang namanya proaktif. Ketika kita 136 mengatakan itu tidak ada, itu bukan berarti menggaransi tidak ada. Karena coba saja 136 dengan 260 juta. Yang Singapura 5,6 juta, 1.200 sampel. Yang Malaysia yang 31 juta, 1.000 sampel. Kemudian yang Australia yang 25 juta, itu 4.000 sampel. Maka dari itu perkuatlah untuk pencarian kasus atau pelacakannya. Berikut pengawasan dan pendataan ini yang kami maksud. Setiap orang yang pandai di Indonesia itu mengawal, mendata secara bertanggung jawab supaya tidak chaos. Yang dimasukkan satu pintu itu maksudnya ketika itu kita itu kuat dalam hal sentralistiknya. Tetapi kita tidak, kalau sistem di bawahnya itu tidak terlalu kuat, kemudian sentralistik, ya adanya yang mampu saja. Maka dari itu dipanggil semua ahli-ahli yang seluruh Indonesia. Ini bagaimana? Tanggung jawab ya. Kalau katakan positif, kalau katakan negatif. Karena transparansi itu lahirnya berkat ilahi. Khusus ini kuncinya. Indonesia itu luas, berapa ribu pulau, 17.000 pulau. Berapa ribu pulau yang dihuni, sekian gitu. Nah, ini yang menjadikan kita ini harus mawas diri, harus dengan kewaspadaan tinggi bagaimana menghadapi pandemi yang tangkas begitu. Iya. Dan satu lagi yang diingatkan oleh WHO, gencarkan langkah pencegahan. Nah, ini setiap warga negara itu bagaimana hidup yang bersih, higienisasinya tinggi, utamanya cuci tangan. Nah, jadi kalau muskan positif jangan ditutupi. Yang ditutupi bagaimana treatmentnya. Itu dangerous, itu yang sangat bahaya. Jangan takut mengalami perubahan aspek politik ke sosial untuk chaos, bukan. Tidak boleh panik. Dijelaskan secara bijak bahwa ini positif ini dimaksudkan agar tidak membakar yang lain. Kalau kita mengilustrasikan seperti batang korek api kita jejer ada 20. Setiap batang korek api kita misalkan suatu persen. Kalau batang korek api itu terbakar, itu artinya itu positif kasus. Positif ya, positif ada virus. Nah, kemudian batang korek api kedua, kalau yang pertama batang korek api itu dibakar satu, maka yang kedua kan ikut. Yang ketiga ikut. Sampai yang ke-20 ikut. Dan waktunya dalam tempo cepatnya. Nah, itu suatu ilustrasi kepada masyarakat agar dapat dimengerti. Nah, satu ini pada COVID-19 itu bisa menanam 3 virus pada orang. Jadi setiap 3 orang itu tanam virusnya. Nah, tergantung apakah itu nanti dia langsung sakit, atau tidak sakit tapi membawa kemana-mana, seperti membawa bom. Membawa kemana-mana. Jadi satu orang itu nggak sakit tapi dia pembawa gitu bisa ya? Jadi satu menyemprotkan ketiga, ya kan? Dari 3 itu masing-masing juga menyemprot 3 lagi. Dari menyemprot lagi 3. Nah, sampai batang ke-10, ya toh, itu dalam tempo 2-30 hari itu bisa 3.000 orang yang tertanam virus. Demikian cepatnya. Memang virus ini berbeda dengan virusnya SARS dan MERS, walaupun satu famili, ya toh, tapi daya sebarnya demikian luasnya. Sehingga satu orang tadi yang menanam virus itu dalam tempo 30 hari dengan hukum eksponensialnya bisa sampai 3.000.
Nah, kalau kita ambil 20% dari 3.000 yang sakit, nah, kalau itu fatalitasnya itu 2-3% sampai 5%, sudah bisa kita hitung. Nah, apalagi Indonesia punya riwayat 30% lebih angka stuntingnya tinggi. Artinya generasi muda yang sekarang ini punya terekspos pernah mengalami fase stunting sebanyak 30%. Itu imunitasnya juga turun. Nah, sehingga dalam kaitan ini ditambah lagi perlu kita backup kelompok-kelompok satu yang usia geriatri 70%, 70 tahun. Itu kelompok geriatri yang akan terserang virus mematikan ini akan bisa jatuh sakit langsung mata. Kemudian orang-orang diabetes yang tidak terkontrol dengan bagus, orang yang gagal ginjal, yang cuci darah, orang yang autoimun, ya toh. Terus kemudian anak-anak di bawah 5 tahun, semacam begitu. Ini kelompok-kelompok yang risiko tinggi. Yang risiko itu yang disebut, ya toh, tingkat imunitasnya rendah atau itu rawan. Ya, imunokompromis istilahnya begitu ya, Mbak ya. Imunokompromis, oke. Jadi dengan demikian kerjasama yang sangat bijak, yang sangat luas, baik materi maupun swasta. Sehingga dengan demikian tidak dihadapkan kayak seperti di China yang menghabiskan 80 miliar dolar. Karena kita nggak mampu ya, kita tahu apa yang bisa kita lakukan sekarang nih dengan keadaan kita yang seperti ini gitu ya, Prof. Tapi itu mengenai masalah kemandirian kesehatannya di sini dengan di China beda. Beda. Kita harus belajar dari sejarah tidak hanya negara kita tapi negara orang lain. Yang mana dalam value kemanusiaan itu bagaimana yang harus kita hadapi. Itu intinya di situ, Mbak. Yes. Tapi mungkin harapkan para ahli lainnya demikian intinya di situ. Berarti maksudnya yang bersama-sama itu tadi Anda bilang baik pihak yang pemegang kebijakan, para ahli yang lain semua harus ikut menyengkuyung bersama gitu. Ikut bersama secara bertanggung jawab. Jangan sampai melangkahnya itu menimbulkan chaos. Prof, Anda lihat sekarang sudah menunjuk ke arah sana belum? Ini sudah menuju tetapi kurang cepat, gitu loh maksudnya. Nggak itu lebih cepat virusnya menyebar daripada ini. Ya itu makanya saya bilang itu semacam korek api tadi dianukan. Ya toh itu kalau itu satu diturunkan atau di-cut, maka api itu tidak akan melangkah ke tempat ke langkah pentol yang lain. Baik Prof Joko. Maka mobilitasnya itu diturunkan untuk memutus sirkulasi seperti sekarang ini semua mahasiswa atau semua belajar di rumah, bekerja di rumah. Di rumah itu maksudnya seperti pentol korek itu ditarik sehingga tidak menjadi jembatan api itu tadi. Yes, Mitra Idola, mudah-mudahan ini jadi edukasi juga pada yang bertanya-tanya kenapa kok malah nggak boleh keluar, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh kemana-mana. Di situ di rumah semuanya saja, jangan keluar itu dimaksudkan agar tidak seperti pentol korek api itu tadi menyebar. Iya, demikian. Nah, kenapa kok 2 minggu kan bisa gitu toh? Iya. Nah, karena virus itu ya toh ada stay di tubuhnya masing-masing, tetapi imunitas, jadi sistem imunnya itu akan membersihkan selama 2 minggu. Itu katanya waktunya diperpanjang daruratnya. Kata BNPB. Diperpanjang itu kan angkatan pertama 2 minggu, angkatan kedua 2 minggu, gitu istilahnya. Oh, maksudnya gitu. Kan itu kan tidak langsung. Ya, tapi kan bagaimanapun aktivitas kehidupan kan harus berjalan. Baik, benar, Bro. Maka dari itu kita tidak akan mampu seperti China. Ya toh, kita tidak akan mampu seperti China. Maka mulailah sekarang sebelum kebakaran lebih besar lagi. Kalau itu 2 minggu itu disuruh di rumah semua. Nah itu supaya tidak terjadi pemanjangan tanggap darurat yang jangan Mei tadi. Baik Prof, ini bagus banget buat edukasi. Masih ada yang anggap remeh, ini mah biasa apa-apa gitu ya. Jangan. Baik Prof Joko, terima kasih banyak Prof penjelasannya Prof. Sampai jumpa lagi. Ya, semoga Indonesia dilindungi. Amin. Baiklah. Amin. Oke. Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, Joko Santoso.